Yeah, Amen. time is yours now. Pastor boleh dengar? Yeah, I can hear you. Ya, jelas, Pak. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. I thank you for having me this Tuesday morning. Terima kasih udah telepon pada hari Selasa ini. Beautiful Tuesday morning. Hallelujah. Satu hari yang sangat baik. Let us pray. Mari kita doa. Father, Bapa dalam surga, we open our hearts to hear your word, Father God. kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Teach us, guide us, O God. di mana pimpin kami dalam hal ini. In every day, Lord, that you will have to show only the works of the Holy Spirit in our lives. Dan setiap hari kami hanya mencari bagaimana pimpin Roh Kudus dalam hidup kami. We open our ears and our hearts this morning. Di mana kami buka seluruh hati kami hanya kepadamu. In Jesus' mighty name. Dalam nama Kristus yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Today the Lord wants to show us a victorious life. Nah, hari ini Tuhan mau supaya kita mendengar tentang kehidupan berkemenangan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. There is only one way to lead a victorious life. Hanya satu jalan di mana orang bisa mengalami namanya kehidupan berkemenangan. When we obey the word of God. Ketika kita taat kepada apa Tuhan perintahkan. If we don't obey, then the victory is not God's glory. Kalau kita tidak taat, di mana kemenangan tidak memuliakan Tuhan. Then the victory will be of the devil. Dan kemenangan ini adalah sebenarnya dari pihak iblis. Many times we want to do work without asking God. Banyak sekali kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita tidak melibatkan Tuhan. And then we take the matter into our own hands. Dan mana kita ambil hal ini menjadi kekuatan kita sendiri. And then we tell God we did it. Actually, it's not the work of God. Dan kita berkata bersaksi, oh ini Tuhan yang bekerja. Padahal sebenarnya bukan Tuhan bekerja di situ. In 1 Samuel chapter 15, 22 and 23, the word of God says, to obey the word of God is better than sacrifice, and to hearken the word of God better than the fat of rams. Nah, di mana dikatakan di sini ketaatan itu jauh lebih baik daripada persembahan. Tapi karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka telah menolak engkau sebagai raja. In 23, for rebellion is, verse 23 is, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Sebab pendudukan adalah sama seperti dosa bertenung, kegilaan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapung. So when we reject what God asks us to do, we don't obey, then we are giving glory, we are not giving glory to God. Kalau kita menolak apa yang Tuhan katakan, dan hal ini membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. How many of us have got rebellion in our hearts? Berapa antara kita yang mengadakan penolakan dalam hati kita? How many of us are stubborn? Berapa antara kita yang artinya mengeraskan hati atau degil? I'll take a prayer. Nah, kita akan berdoa untuk hal itu. Father, take away our rebellion, Lord, and take away
our stubbornness this morning, Lord. Bapa surga, di mana kami rindu supaya dalam hati kami segala penolakan semua itu diambil dari kami, Tuhan. Because those come from the devil. Dan kami tahu penolakan itu datang daripada si iblis. Lord, take them away from our hearts this morning. Lepaskan kami dari hal ini dari hati kami. And let us begin to obey the voice of God. Dan biarlah kami taat kepada suara Tuhan dalam hati kami. Not only to obey, but always obey. Dan bukan hanya taat, tapi selalu taat. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. I want to let you know about why God made us. Nah, saya akan beritahu pada kita semua kenapa Tuhan ciptakan kita. He did not make us to get married and have a family. Bukan hanya sekedar rumah tangga dan kita punya keluarga. He did not make us to concentrate on our studies. Nah, bukan saja juga supaya kita konsentrasi kepada sekolah kita. He did not make us so that we can have a very good future. No. Nah, dan juga Tuhan bukan kita supaya masa depan penuh harapan saja. I will read in the book of Genesis 1 and verse 26. Nah, saya buka dalam Kejadian 1 ayat 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creepeth upon the earth. Nah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. He says, he make us in his image and after his likeness, so that we can have dominion over everything. Mengatakan kita menjadi manusia bergambar dan rupa kita dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. That is why God created us. Ini alasannya mengapa Tuhan menciptakan kita. Not for us to get married or to do many other things. No. Tujuannya bukan menikah atau mengerjakan hal-hal yang lain. Bukan itu tujuannya. In bahasa Indon, I will read. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala-gala. Haleluya. 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 So the main reason is to give us victory over everything. Haleluya. Tujuan utama supaya kita menguasai seluruh apa yang Tuhan ciptakan. But when Adam disobeyed God, the whole victory was lost. Ya, tapi ketika Adam memberontak, maka segala tadi kemenangan tadi itu semua hilang. He listened to Eve, and Eve listened to the serpent. Di mana Adam mendengar ada kata istrinya Hawa, dan Hawa mendengar apa kata ular. So Adam followed rebellion and stubbornness. Di mana Adam ini adalah terjadi pemberontakan dan kekerasan dalam hatinya. Jesus had to come to give us back the victory. Hallelujah. Datang ke dalam dunia itu supaya kemenangan itu menjadi bagian kita. In the book of Colossians 2 and verse 12, 13 and 14. Ya, dalam Kolose pasal 2 ayat
14 dan 15. 12, 14, 15. Saya dalam bahasa Indonesia. Kerana dengan Yesus, kamu dikuburkan dalam baptism. Dan di dalam Yesus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Haleluya. 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 Our sins are gone. Di mana semua dosa kita sudah ditebus. Right now it is 5:55. Ya, sekarang jam 5.15. 55. Oh, 25. Ya. Now we tell all our sins are gone. Hallelujah. Dan semua dosa kita sudah dibereskan. Because of Jesus. Itu semua karena Yesus. He took away the power from the devil to give us the victory. Dan Yesus mengambil kuasa yang pernah diberikan What comes together with it Nah, kita datang ke sama-sama untuk hal itu. is in verse 14 and 15. Ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan surat hutang. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan kepada kayu salib. Haleluya. 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 He has blotted out everything that was written, the sins that were written on ourselves. Ya, semua utang dosa kita sudah dihapuskan oleh Yesus ini. No more curse if you obey. Enggak ada lagi kutuk-kutuk lagi. Can we say an amen? Katakan amin. Can we say an amen? Kita bisa katakan amin. Today God is giving us the victorious life. Ya, Tuhan berikan kemenangan kehidupan kita. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. In the book of Judges, chapter 15, verse 15 to 19, Dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat 15 sampai 19, Samson was surrounded by the Philistine army. di mana Samson ada di sekitar tentara orang-orang Filistin. Samson was alone. Dan Samson seorang diri, The Holy Spirit came upon him, tapi Roh Kudus menguasai kehidupannya. Amin. and Samson saw the jawbone of a donkey. Dan Samson menemui sebuah tulang rahang keledai. And Samson took and slain 1,000 Philistine soldiers. Dengan rahang keledai tadi dia bisa memukul 1.000 orang dengan tulang itu. Amin. Berkatalah Samson, verse 16, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu ku hajar, dengan rahang keledai 1,000 orang ku dipukul. Haleluya. 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 Amin. Okay, and then because there were 1,000 bodies of the Philistine, Samson named the place Ramat Lehi. Ya, karena Samson sudah mengalahkan ribuan orang Filistin, dan tempat itu dinamakan Rahab Lehi. Because he got the victory from the Holy Spirit, he named it the Jawbone Hill. Nah, makanya oleh karena dia sudah menangkan, maka tempat itu diubah namanya tadi Jawbone Hill. Which is very wrong. Itu ya, Which is not correct.
Tapi itu tidak benar sebenarnya. Because God gave the victory and he named it after he has defeated the Philistines, Ramat Lehi, Jawbone Hill. Ya, itu bukan tepat sebenarnya namanya Rahab Lehi tadi. Then, in verse 18, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu, masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam orang-orang yang tidak bersunat itu. Now he realized that the victory, after the victory, he is going to die. Nah, ketika itu dia menyadari bahwa sesudah kemenangan, dia akan mati kehausan. When we have a victory, church, when we have a victory in our life, we have one bank account under our name, 2 bank accounts, 3 bank accounts, 1 house, 2 house, 3 house. We name them under our name and our family name. Ya, kadang-kadang dalam kita banyak rekening, ya berapa rekening dan juga keluarga dan semua ada dalam nama kita sendiri. Like what Samson did. Nah, seperti apa yang Samson lakukan. There is no revival in him anymore. Dan tidak ada lagi kebangkitan dan dirinya lagi. That's when Jesus opened the skull of the donkey and gave him water. Nah, itu sebabnya makanya Tuhan memberikan dia rang tadi dan membuka di sana ada air. Samson minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Haleluya. 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 Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru. Oh, I prayed and you gave me revival. Ya, Haleluya. nama itu diubah menjadi mata air penyeru dan ada kemenangan diberikan. Church, when we receive a victory, we put aside the jawbone. The victory we put aside and then look to Jesus so he can revive us. Nah, kalau kita berkemenangan, kita sisihkan semua yang tidak sesuai dan kita arahkan seluruhnya hanya kepada Yesus Kristus. Di ayat 17, setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamakan tempat itu Ramat Lehi. You have to throw away your victory and continue to ask Jesus for revival. Ya, kita sisihkan semua yang berupa kemenangan itu dan kita arahkan diri bahwa kemenangan itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang If not, there is no revival in our life. kalau kita nggak sisihkan, sehingga tidak ada lagi kebangkitan dalam hati kita. Oh, we thought we got so much of money and we use the money only and we don't give it to Jesus, then it's not a victory. Nah, kalau kita memiliki apapun berupa uang, tapi kita anggap itu adalah kuasa kita, dan di sana tidak ada kemenangan lagi. The word of God says it is the Lord that gives us the strength to get money. Nah, yang benar adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kain itu atau uang. So we have to put it aside for God and then he will take care of our family. Sebenarnya kita sisihkan buat Tuhan dulu, baru sisanya buat keluarga. Church, are we getting some knowledge here today morning? Saya ada pengetahuan di mana pada pagi hari ini. I want you to go into the book of John chapter 6 and verse 18, 19, 20, 21. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ya, ayat 18 sampai. The disciples were crossing the Sea of Capernaum, the Sea of Galilee. Di mana murid sedang menyeberang laut Galilea.
we are also crossing to go to our destination every day. Nah, kita pun mengalami ya tentang seperti menyeberang laut tadi dalam hidup kita. But we have got many problems that will come in our life. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. But Jesus will give us the victory. Amen. Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Hallelujah. Haleluya. Okay. I read the verses. Sedang laut bergelora kerana angin kencang. Sesudah mereka berdayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. They were very frightened when the storms were blowing, the winds were rough, and the boat was shaking. Ya, Jesus was walking. mereka sangat ketakutan ketika laut bergelora dan angin kencang, tapi mereka melihat Yesus sedang berjalan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Jesus will tell us, you know what? Whatever situation, rough situation we are going, Jesus wants the victory for us. He will tell, "It is me. Don't be afraid." Apapun yang kita sedang hadapi, hal-hal yang membuat kita takut, tapi Yesus berkata, jangan takut, ini aku. We have to invite Jesus to come into our life. Kita sebenarnya harus mengundang Yesus itu tinggal dalam hidup kita. Jesus will not come if we don't invite him into our problems. Nah, di mana Yesus tidak datang untuk karena masalah-masalah kita. We have to invite Jesus Kita harus mengundang Yesus saja. willingly. Dengan betul-betul sungguh-sungguh. In verse 21, he says, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga immediately perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So when Jesus come into the disciples' boat, the seas disappeared, stopped, the winds stopped, everything stopped, and immediately the boat was taken to where they wanted to go. Ya, ketika Yesus naik dalam perahu itu dan juga angin itu menjadi teduh dan mereka sampai kepada tujuan yang mereka tuju. Immediately. Dengan segera. They were already 3 miles in the sea, but immediately they were taken to where they wanted to go. Hallelujah. Haleluya, dalam segera mereka sampai tempat tujuan mereka. Not in 30 minutes, not in 2 hours, but immediately. Hallelujah. Bukan hanya 30 menit atau 2 jam, tapi segera mereka sampai. The word of God says immediately. When Jesus, segera, seketika juga. when we have our problem, call Jesus into our hearts and we obey him, immediately he will remove everything, all the problems from our lives. Jadi masa apapun yang kita hadapi, kita izinkan Yesus tinggal dalam kita dan This is the victory. This is the victory we have to walk every day. Inilah kemenangan kalau kita berjalan setiap hari bersama Yesus. It does not happen to many people. Nah, dan ini tidak bisa artinya dihalangi oleh siapapun. Many are called, only few are chosen. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Hallelujah. Haleluya. Are we them that are terpilih? Ya, saya namanya Are terpilih. we church? Are we the ones that will obey so that he can? Many are called, few are chosen. Are we the ones who God want to choose because we obey?
Apakah kita adalah orang bagian yang terpilih itu dari banyak yang dipanggil itu? Then the victory will come to you immediately every Dan day. kemenangan itu menjadi bagian kita setiap hari dengan segera. The word of God says immediately it will happen. Dan Tuhan katakan bahwa segera itu akan terjadi. Itu yang Immediately the sickness will go away. di mana segera akan, di mana penyakit dilalukan, Immediately the jobs will be given. di mana dengan segera pekerjaan akan diberikan, Immediately the finances will come. di mana dengan segera, di mana kebutuhan keuangan. Are we obedient? Bagaimana kita dengan segera? Church, are we obedient all the time? Bagaimana kita bisa taat setiap waktu? I take a prayer Saya berdoa. in closing. Father, everyone who is listening, Lord, Bapak, siapa saja yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Anwara, Vera, Reman, semua, ini, semua, Mulyano, Teti, semua akan diberi kemenangan, kejayaan pagi ini, dari pagi ini, untuk selama-lamanya. Haleluya. haleluya, Amin. haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Lydia, ambil, Yes, Pastor. ambillah kemenangan hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Keci, Amin. ambil kemenangan hari ini. Amin. Remalam, ambil kemenangan hari ini. Subarti, ambil kemenangan hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Ini Haleluya. kemenangan hari ini juga. haleluya. Haleluya. Kerana kamu taat kepada suara Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Hallelujah. In Jesus' mighty name, Lord, everyone will receive the victory this morning, from today morning, all the days of their life. Nah, hari ini semua yang tergabung pagi ini memperoleh kemenangan sepanjang hidup mereka. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya, Haleluya. Hallelujah. haleluya. Amin. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Thank you, Lord. My dear Pastor Subarti, can you continue? Oke. Kita berdoa sekali lagi ya kepada orang yang dalamnya. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini kami percaya firman-Mu akan digenapi buat kami semua. Karena firman-Mu memberikan kami solusi apapun yang kami sedang hadapi. Kemenangan adalah di pihak kami. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kemenangan itu. Kami percaya akan firman-Mu. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami mengikuti Tuhan. Karena firman-Mu adalah benar adanya. Apa yang Kau firmankan itu menjadi bagian kami. Sehingga kami percaya itu Tuhan janjikan buat kami. Terima kasih Amin. Tuhan. Bahkan juga hamba-Mu, Pastor Bennett, yang hari ini sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Kami percaya kemanapun dia hari ini melayani, Tuhan bersama dengan dia. Sehingga urapan Tuhan semakin Amin. tambah-tambah di dalam Yes. Tuhan. Terima kasih. Inilah doa syukur kami. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Dalam Amin. kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Amen. Amin. Praise the Lord. Amin. Amin. Pak Butiar, silakan. Ya, baik. Terima kasih hambanya Bapak Pastor Bennett yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pesannya luar biasa buat kita semua. Saya sangat diberkati, Pastor, ya, di mana Amin. dikatakan hari ini terimalah kemenangan itu, ya, dan Haleluya. pakai, ya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya hari ini sangat diteguhkan, ya, Bapak Ibu. Tadi dalam kejadian itu bahwa apa tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu manusia itu diciptakan segambar dengan Dia agar berkuasa, ya, Haleluya. atau berkuasa, ya, Haleluya. atas bumi dan segala isinya. Berarti ya kita wakilnya Allah di muka bumi ini, kan gitu kan, berkuasa.
Ya, Amin. tapi oleh karena pemberontakan ataupun dosa yang dilakukan oleh Adam pada waktu itu sehingga kuasa itu batal, perjanjian itu batal, Amin. ya. Nah, setelah itu batal, tapi Allah tidak kehilangan akal. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mengembalikan kuasa itu, kemuliaan itu, yaitu dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, ya. Jadi Amen. dengan ketaatan itu sehingga kemuliaan itu bisa kembali kepada setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Amin. Itu yang saya terima, saya tangkap pagi hari ini. Saya sangat diteguhkan, saya sangat diberkati. Jadi kata kuncinya taat. Jika kita taat, kita menang. Ya, Amin. kira-kira seperti itu. Benar, Pastor Bennett ya? Amin. Amin. Oh, luar biasa Amin. ya. Amin. Yuk Amin. kita belajar taat, ya, agar apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan sebenarnya kalau dari firman ini saya tangkap pagi hari ini, Tuhan itu lebih rindu memberkati kita, ya, daripada kita sendiri, ya, karena terbukti saking dia rindunya manusia itu tidak binasa, maka anaknya pun disuruh harus mati, harus pikul salib gitu. Haleluya. Berarti kerinduannya besar sekali. Jangan Amin. ada yang binasa. Semua kita ini menang. Menang atas persoalan, menang atas masalah kita. Apapun yang kita hadapi. Tadi banyak tadi hambanya sudah bikin contoh ya seperti Simpson. Ketika memakai kuasa Roh Kudus itu, dia dengan rahang keledai saja dia sanggup membunuh beribu orang Filistin, ya. Dan banyak tadi dikatakan tadi contoh-contohnya bagaimana juga Allah ketika berjalan di atas perahu, di dalam perahu ya bersama murid-muridnya, ya, badai yang begitu besar yang sudah mau menghancurkan tapi juga semua bisa diam teduh. Amen. Karena taat, ya. Jadi kata kuncinya taat pada pagi hari ini. Sekali lagi thank you Pastor Bennett, kami sangat diberkati. Amen. Semoga firman Tuhan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu juga semua. Karena masih ada waktu, kami beri kesempatan bagi kita. Mungkin ada yang mau bertanya, atau ada yang mau bersaksi, dan mungkin juga ada yang mau berbagi. Ya, silakan, waktu kami berikan 4 menit untuk 1 orang. Langsung saja dibuka mic-nya, silakan. Shalom buat Bapak Ibu yang baru tergabung, ya, Bu Sherly, Bu Teti, Pak Mulyono, semua silakan, siapa yang mau bertanya, Pak Banu, Bu Vera juga. Ya mungkin saya sedikit ya. Silakan Pak Nurmati. Saksi, sebenarnya kemenangan itu sudah diberikan kepada kita, tapi pikiran kita yang menghalangi, berkata tidak mungkin. Nah, tidak mungkin itu adalah pikiran kita. Ketika kita berkata tidak mungkin, nah itu menghambat bagaimana kemenangan itu kita alami sendiri. Makanya Tuhan tidak pernah suruh kita berjalan dengan pikiran, tapi Tuhan suruh kita berjalan dengan iman. Amen. Iman itu melampaui segala pikiran-pikiran manusia. Kalau pikiran berkata, aku lihat dulu baru aku percaya. Tapi iman katakan, percaya dulu baru bisa melihat. Amen. Jadi kita dituntut Tuhan belajar percaya dulu, ya, believe in Him, ya, baru kita lihat sesuatu yang terjadi. Jadi mulai melangkah dari apa yang belum terlihat sehingga satu kenyataan dialami. Nah, masalahnya yang terjadi, percaya dulu, penting. Tapi orang enggak. Dia bilang gini, bagaimana aku percaya? Belum melihat. Gitu. Ya, jadi gambaran buat kita semua, buat saya juga terutama, saya diarahkan Tuhan supaya utamakan dulu iman dari segala yang
menghambat itu berupa pikiran-pikiran, itu harus disingkirkan semua. Percaya sepenuhnya, bukan separuh, sepenuhnya. Amen. Haleluya. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Saya akan kembali kepada Ibu Tia. Oke, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat kesaksiannya. Ada lagi Bapak Ibu, langsung saja dibuka mic-nya. Apakah paham atau bingung? Silakan langsung saja dibuka. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kami berikan waktu. You know Kalau tidak ada, you Ada? know why we sometimes fail is what like Nah, Pastor Subarti said. We are doubting sometimes. ya kadang-kadang kebimbangan itu yang menghambat. betul. We have the faith must go first. Nah, harus iman itu menjadi terutama. Then Yes. all things are possible. Amen. Dan semuanya bisa menjadi mungkin. Jesus is waiting to come into our life. Hallelujah. Tuhan mau kita bawa firman-Nya itu tinggal dalam hati kita. We obey, God will take us through everything. Nah, kalau kita taat dan semuanya Tuhan bisa ambil alih. Amin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Oke, jika tidak ada, semoga Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memeteraikan firman Tuhan pagi hari ini buat setiap kita. Dan pagi hari ini, jika ada Bapak Ibu yang mungkin tergerak, minta didoakan, boleh juga oleh Pastor Bennett. Tapi nanti sebelum ditutup oleh Bu Vera ya, Shalom Bu Vera, udah bisa masuk tadi Bu Vera keluar masuk kayaknya ya. Yeah. Ya, Shalom Teti. Teti mau bertanya silakan, kami berikan waktu 4 menit. Teti, Bu Teti dari Serang silakan. Bukan, ya mungkin juga ada terkandung pertanyaan, tapi saya bersyukur sekali ya kalau kesempatan pagi hari ini bisa ikut bergabung di Zoom ini. Terima kasih Pak Surbakti, Ibu Tiar dan yang lainnya dan Amin. hambanya Amin. Jeremia Ben sangat diberi penguatan ya ketika kita Amen. taat. Tuhan bisa bekerja. Dan yang baru saja yang Bapak sampaikan sesuai dengan pernyataan Bapak Surbakti, kebimbangan yang menunda keberhasilan, dan itu sedang saya alami, Bapak Ibu semuanya. Saya beritahu sedikit, saya sedang studi S2 teologi, tetapi saya bimbang untuk menyelesaikan pembuatan tesis, tetapi di dalam hati saya keberhasilan atau keinginan untuk menyelesaikan itu besar sekali Pak. Mohon bantu saya dalam doa Bapak Ibu semuanya supaya saya bisa menuliskannya begitu, karena dosen-dosen saya juga sayang sama saya, selalu mendukung. Kelemahannya itu ada di saya, dan mungkin itu salah satunya kebimbangan saya itu Pak. Itu yang saya sampaikan. Nanti mohon Bapak doakan saya. Amin. Ya, bersemangat mengerjakannya dan menyelesaikannya. Dan itu sudah 2020, 21, 22, 23, hampir 3 tahun gitu. S2 loh Pak, harusnya nggak sampai sekian lama. Tapi saya punya pikiran seperti ini, apakah Tuhan punya maksud dengan penundaan ini? Nah itulah pertanyaan Pak, apakah penundaan ada bagian dari maksud Tuhan? Itulah pertanyaan saya kepada Bapak. Jadi saya mau tanya ya, ini bisa doakan lebih tepat. Apa tujuan Teti sesungguhnya mengambil S2 teologi? Ini harus tahu dulu. Karena kalau nggak setuju dengan Tuhan, ya bisa gagal juga. Nah, ini perlu terdengar dulu. Silakan, Teti. Iya, memang ini berawal dari latar belakang ketika saya lulus sekolah menengah atas ingin kuliah pendeta, dan saya itu guru agama saya pun menyarankan itu Pak Odesi Dabutar ya, dan saya ada dibelikan buku oleh
Pak Odesida Butaria Tiaria guru agama kita ya. Oke. Ya. Ya diberikan Masih hidup beberapa, kan? Masih hidup kah beliau? belum tahu, nggak tahu, Oh, cuma nggak dengar kabar ya. Oke, lanjut Ted, nggak lanjut. tahu saya Tiar. Tapi Ya. saya pernah ada beberapa buku diberikan dan saya memang ada niat untuk menjadi sekolah pendeta, tapi itu tidak terlaksana ya. Dan lama itu selalu aja terngiang-ngiang di hati, Pak, ingin menjadi seorang pendeta selalu begitu ya kan. Dan ada nasa saya juga waktu mau masuk perguruan tinggi, Tuhan, nanti kalau aku masuk perguruan tinggi aku akan memberikan banyak waktu untuk Tuhan, artinya layanan begitu. Dan itu semasa kuliah dan sampai saat ini bukan dalam bentuk profesi seorang pendeta, tetapi seorang saya sarjana musik ya. Saya mengajar paduan suara, atau saya pernah mengajar di sekolah dan saya mengajar dengan kasih sayang sebagaimana yang Yesus Kristus ajarkan begitu. Namun sebagai seorang pendeta belum begitu, dan saya ingin begitu loh Pak, ingin menyelesaikan itu. Dan penundaan yang saya lakukan ini, saya berpikir, Tuhan, kalau udah S2 harusnya udah pinter banget gitu kan Pak ya. Jadi Tuhan, saya baca-baca buku dulu lah yang sesuai dengan judul saya, atau setidaknya saya banyak mengingat konteks-konteks Alkitab itu ketika nanti saya berbicara atau ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan, saya nggak usah buka-buka Bibel lagi atau Alkitab, saya udah langsung ada di otak sesuai dengan firman ini, itu gitu. Jadi itulah yang membuat mengapa saya belum siap sekali begitu. Memang berapa bulan lalu saya udah lakukan bulan Februari, antara Februari dan Maret gitu, tapi tiba-tiba saya punya pemikiran lain gitu Pak. Oke, saya paham ya. Jadi gini, orang bisa kasih saran untuk kita ngambil S2. Tapi apakah Tuhan memang sarankan begitu? Apakah pedoman kita hanya kata orang? Saya sebagai pribadi, orang sarankan untuk ambil S2. Tapi bisa bilang saya tidak ambil. Kenapa? Itu saran orang. Tapi saya berdoa Tuhan nggak sarankan untuk itu. Jadi pedoman kita apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Orang boleh sarankan, tapi kita betul-betul yakin Tuhan juga awal kita ke situ. Nah, contoh juga yang lain. Kita membuat satu komunitas Pro Gospel Depok. Orang sarankan, kita nanti makan siang di Bakmi Kelinci. Tapi saya berdoa, bukan di situ, tempat lain. Nah, saya bukan tempat lain, bukan di tempat itu. Orang boleh sarankan, tetapi bagaimana pimpinan Roh Kudus? Saya tidak berpedoman kepada kata orang. Tapi apa kata Tuhan, itu yang saya terapkan. Itu. Jadi artinya orang boleh berbagai ragam saran ya. Tapi pedoman kita berdoa lagi. Tuhan, apakah saran ini sebagai perkataanmu, apakah Tuhan berbicara lain secara pribadi? Nah, ini yang penting ya, memberkati saya. Halo ya, mantap. Nangkap nggak, Ted? Saya mengerti. Teti, jadi gini. Aku juga kesaksian sedikit ya. Ya, kamu tahu nggak? Saya dari SMP, saya kelas 3 SMP sudah kepengen jadi suster. Akhirnya keluarga bilang, waduh, keluarga kita nanti akan dicap orang cacat. Tahu nggak cacat? Dikira kamu punya masalah kesehatan kah, atau masalah ada kutuk gitu kan? Itulah orang-orang tua kan, akhirnya nggak mau. Nah kemudian saya ketika udah berkeluarga juga saya bilang, aduh, ketika suami ambil teologi saya bilang saya ikut dong gitu. Tapi saya nggak berani keras. Dia bilang gini, udahlah, saya yang kuliah, kan juga nanti kamu juga belajar di rumah. Kamu belajar dari saya aja. PR saya nanti kamu yang mengerjakan gitu kan. Nah benar terjadi seperti itu. Jadi saya belajar hanya lewat
ya seperti itu, saya cari sendiri ilmunya gitu kan. Nah, dan sampai hari ini pun saya banyak belajar seperti itu tadi. Ada seminar, ada pelatihan, ada pemuritan, itu saya ambil. Ya, pokoknya dari sini, pokoknya yang bagus saya ambil. Jadi hanya di situ dan berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu. Nah, jadi saya mau tanggapi buat Teti begini. Aku bukan mematahkan semangat Teti, cuman karena kulihat itu tadi, karena kita juga udah pernah sharing ya, aduh doakan saya dong gitu kan. Ya memang mungkin ada juga benarnya tadi kata Pak Surbakti. Teti itu fokus di musik saja pun itu kan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan harus jadi pengkhotbah Tet ya. Jadi dengan Teti mengajari musik kepada orang lain, musik gereja, mengajari paduan suara, itu juga adalah sudah melayani Tuhan. Amen. Dan itu bukan Amen. berkhotbah. Nah, saya kasih masukan seperti itu. Tapi itu pun tadi kembali kepada Teti. Berdoa lagi, percaya Roh Kudus yang gerakkan Teti. Bicaralah dari hati ke hati dengan Roh Kudus. Nah, pagi ini kesempatan mungkin buat Teti bisa mengambil keputusan. Ada hambanya di sini berdoa. Ya, mari dengarkan apa kata Tuhan. Sehingga Teti tidak merasa terbeban. Ya, dilidahin pihak mungkin, aduh saya sudah habis waktu. Udah biaya habis. Kok nggak jadi gitu kan. Tapi kan kalau Tuhan bawa lain, nah itu beda lagi ceritanya nanti. Jadi, tapi percayalah. Apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik buat kita. Saya yakin banget itu ya. Semangat Teti, doa kami selalu bersamamu ya. God bless you. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi Bapak Ibu?